Di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang posisi, kemudian juga jarak dari definisi beserta contohnya, kemudian juga perpindahan dari definisi antara perbedaan jarak dan perpindahan. Kemudian kita juga sudah membahas kelajuan dan kecepatan, bahwa jarak itu mempengaruhi kelajuan dan perpindahan mempengaruhi kecepatan. Untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Posisi sebuah mobil dinyatakan oleh X sama dengan 2T kuadrat plus 4T plus 3 dengan X dalam meter dan T dalam second. Hitung kecepatan sesaat mobil pada T1 second. Baik, jadi di sini untuk T sama dengan 1 second, sehingga di sini X sama dengan 2T kuadrat plus 4T plus 3. Untuk T-nya kita substitusi dengan 1, sehingga di sini 21 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah 3, sehingga di sini sama saja dengan 2 ditambah 4 ditambah 3, hasilnya 9 meter. Kemudian karena di sini untuk kecepatan sesaat ini adalah limit delta T mendekati 0, sehingga di sini kita buat permisalan yang pertama itu adalah delta T sama dengan 0,1 second. Dan untuk yang kedua ini adalah delta T sama dengan 0,01 second. Sehingga di sini untuk T sama dengan 1,1 second, karena di sini T-nya 1 ditambah dengan 0,1 second, sehingga di sini 1,1 second. Kemudian untuk 0,01 di sini juga sama, 1 ditambah dengan 0,01, hasilnya adalah 1,01 second. Sehingga ini akan kita substitusi dengan di sini T sama dengan 1,1 second, kita masukkan ke dalam X, sehingga menjadi 2 dikalikan 1,1 kuadrat ditambah 4 dikali 1,1 ditambah 3. Maka di sini untuk 2 dikali 1,1 kuadrat hasilnya adalah 2,42. 4 dikali 1,1 ini 4,4 ditambah 3. Sehingga di sini apabila dijumlah hasilnya 9,82. Kemudian untuk delta T 0,01, di sini T-nya adalah 1,01, sehingga di sini untuk T kita substitusi dengan 1,01. Sehingga ini menjadi 2,0402 ditambah dengan 4,04 ditambah 3. Hasilnya adalah 9,0802 meter. Maka untuk jawaban ini akan kita kunci terlebih dahulu, sehingga di sini bisa dilihat untuk 9,82 meter dan 9,0802 meter. Akan kita masukkan ke dalam rumus X min X0 per delta T. Sehingga di sini untuk delta T-nya, karena ini adalah 0,1 second, kemudian untuk X ini adalah 9,82. Kemudian untuk X0, X0-nya ini adalah untuk T-nya 1 tadi, sehingga di sini 9. Maka di sini menjadi 0,82 dibagi 0,1, hasilnya 8,2. Kemudian untuk 0,01 di sini adalah 9,0802 dikurangi 9 dibagi dengan 0,01. Maka ini menjadi 0,0802 dibagi dengan 0,01, hasilnya 8,02. Maka di sini untuk delta T 0,1 ini adalah 8,2 dan delta T 0,01 ini adalah 8,02. Untuk mempermudah lagi, apabila di sini kita masukkan delta T-nya adalah 0,01, sehingga di sini T-nya ini adalah 1 second ditambah 0,001, hasilnya adalah 1,001. Maka di sini untuk T-nya kita ganti dengan 1,001, maka ini menjadi 2,004002 ditambah dengan 4,004 ditambah 3. Hasilnya ini adalah 9,008
Kita masukkan ke dalam rumus, ini adalah X min X0, maka di sini 9,008002 dikurangi dengan 9 pada saat T-nya 1 second tadi, kemudian dibagi dengan 0,001 second. Hasilnya di sini adalah 0,008002 dibagi dengan 0,001. Itu adalah 8,002 meter per second. Artinya di sini bisa teman-teman lihat bahwa ketika di sini delta T-nya semakin mendekati 0 atau di sini semakin kecil, maka yang terjadi kecepatan rata-ratanya ini semakin mendekati 8. Dari 8,2 ke 8,02 ke 8,002, artinya di sini semakin mendekati 8. Sehingga di sini bisa kita simpulkan kecepatan sesaat pada T sama dengan 1 second itu adalah 8 meter per second. Baik, ini adalah pembahasan untuk kecepatan sesaat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan percepatan. Percepatan rata-rata didefinisikan perubahan kecepatan suatu benda tiap satuan waktu, kurang lebih seperti ini. Sehingga di sini percepatan rata-rata memiliki rumus delta V per delta T. Artinya, percepatan rata-rata ini adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal, dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Percepatan merupakan besaran vektor yang di sini nilai dan arah ini mempengaruhi, sehingga di sini percepatan ini bernilai positif jika kecepatannya bertambah dan bernilai negatif jika kecepatannya menurun atau yang biasa disebut dengan perlambatan. Maka di sini percepatan rata-rata ini ada kaitannya dengan kecepatan karena di sini definisinya adalah perubahan kecepatan suatu benda tiap satuan waktu. Di dalam kecepatan di situ ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, maka di sini untuk percepatan ini juga ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Kurang lebih untuk definisinya hampir sama, yaitu adalah ketika delta T atau perubahan waktu ini sangat singkat atau mendekati 0. Sehingga di sini percepatan sesaat ini adalah perubahan kecepatan suatu benda dalam waktu sangat singkat atau mendekati 0. Sehingga di sini untuk percepatan sesaat rumusnya adalah limit delta T mendekati 0, di mana di sini delta V per delta T. Sehingga di sini percepatan sesaat ini adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan delta T atau perubahan waktu yang di sini sangat singkat atau mendekati 0. Karena di sini percepatan sesaat kurang lebih definisinya sama dengan kecepatan sesaat, yaitu adalah waktu sangat singkat mendekati 0. Maka kita cukupkan sampai di sini untuk percepatan sesaat. Untuk contoh soalnya, cara pengerjaannya kurang lebih sama dengan kecepatan sesaat. Maka di sini kita fokus ke percepatan, di mana di sini percepatan ini adalah perubahan kecepatan. Sehingga di sini percepatan ini dipengaruhi oleh kecepatan. Sementara untuk perlajuan ini dipengaruhi oleh kelajuan. Karena di sini perlajuan ini jarang dibahas, maka ini nanti definisinya sama dengan percepatan, di mana di situ percepatan ini adalah kecepatannya berubah, maka di situ untuk perlajuan kelajuannya berubah. Dan ini nanti ada contoh soal untuk percepatan dan perlajuan. Untuk contoh soal yang pertama, semisal seperti ini. Sebuah benda bergerak ke arah timur dengan kecepatan 12 meter per second. Dalam waktu 6 second, kecepatannya berubah menjadi 36 meter per second. Hitunglah percepatan rata-rata termasuk dipercepat atau diperlambat. Baik, jadi di sini untuk percepatan ini adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Sehingga di sini untuk kecepatan akhirnya 36, kecepatan awalnya 12,
Kemudian dibagi dengan waktu akhir ini 6, kemudian waktu awalnya di sini 0. Sehingga di sini 36 dikurangi 12 hasilnya 24, kemudian 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Maka di sini 36 dikurangi 12 hasilnya 24 dan 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Sehingga di sini 24 per 6 hasilnya adalah 4 meter per second. Jadi di sini bisa dilihat tandanya adalah positif sehingga termasuk dipercepat karena ditandai bernilai positif. Dan di sini ditandai dengan kecepatannya yang bertambah. Sementara untuk diperlambat, ini tandanya adalah kecepatannya menurun. Untuk rumusnya sama, di sini kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Sehingga di sini 12 dikurangi 36 dibagi dengan 6 dikurangi 0, sehingga di sini negatif 24 dibagi dengan 6 hasilnya adalah min 4 meter per second. Maka di sini untuk percepatannya, karena di sini ditandai dengan min, sehingga ini diperlambat atau ditandai bernilai negatif. Untuk contoh soal yang lain, semisal seperti ini, untuk contohnya, Hartono mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan sebesar 54 km per jam. Tiba sampai tujuan sehingga ia memberhentikan mobil dalam waktu 5 detik. Berapa perlambatan mobil? Baik, jadi di sini untuk kecepatan awalnya ini adalah 54 km per jam. Ini akan kita buat menjadi meter per second. Sehingga di sini kilometer ke meter ini 1000 dan jam ke detik atau ke second ini adalah 3600. Maka di sini untuk 54 dikali 1000 hasilnya 54.000 dibagi dengan 3600 hasilnya 15 meter per second. Kemudian karena di sini kecepatan akhirnya ini adalah ketika mobil itu berhenti. Sehingga di sini V atau kecepatan akhir ini adalah 0 karena mobil ini akan berhenti atau kecepatan akhirnya ini adalah 0. Sehingga di sini untuk rumusnya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu, dikurangi waktu awal ini adalah 0 dikurangi 15 dibagi dengan 5. Karena di sini untuk kecepatan akhirnya 0 dan kecepatan awalnya 15 meter per second. Sehingga di sini menjadi min 15 dibagi 5 itu adalah min 3 meter per second. Kemudian untuk soal yang lain, ini adalah soal untuk perlajuan dan percepatan. Ini adalah soal kita tadi apabila jarak di sini mempengaruhi kelajuan dan perpindahan mempengaruhi kecepatan, maka untuk kelajuan di sini mempengaruhi perlajuan dan untuk kecepatan di sini mempengaruhi percepatan. Sehingga apabila soalnya ini tadi untuk jarak dan perpindahan ini adalah kilometer, artinya di sini yang diketahui adalah jaraknya. Maka di sini untuk soal yang terbaru untuk kelajuan dan perlajuan ini adalah yang diketahui itu adalah kelajuannya. Hartono melakukan perjalanan dari tempat K ke tempat L dengan kelajuan 15 meter per second selama 7 second. Kemudian berlanjut ke tempat M dengan kelajuan 36 meter per second selama 6 second. Hitung perlajuan rata-rata. Baik, jadi di sini untuk perlajuan ini rumusnya sama dengan kelajuan, hanya di sini berbeda delta V-nya. Delta V-nya ini adalah kelajuan, sementara untuk percepatan delta V-nya adalah kecepatan. Maka di sini untuk delta V ini adalah V1 plus V2, ini adalah 15 ditambah dengan 36, hasilnya 51 meter per second. Sehingga di sini perlajuannya ini adalah 51 meter per second dibagi dengan 7 second ditambah 6 second. Ini adalah 51 meter per second dibagi dengan 13 second. Sehingga di sini untuk perlajuannya 51 dibagi 13 ini adalah 3, 12 per 13 dan untuk satuannya ini meter per second dibagi second hasilnya meter per second kuadrat. Sementara untuk percepatan apabila di sini kita menggunakan
soal yang sama, maka di sini pertama-tama kita akan mencari kecepatan dari titik K ke titik M. Sehingga di sini berlaku rumus Pitagoras, KL kuadrat plus LM kuadrat dalam bentuk akar. Maka di sini 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat, ini di akar, hasilnya 225 ditambah 1296, ini adalah 1521. Sehingga di sini 39 meter per second. Maka di sini untuk percepatannya ini adalah 39 meter per second dibagi dengan 7 second ditambah 6 second. Sehingga di sini menjadi 39 dibagi 13 hasilnya adalah 3 meter per second dibagi second hasilnya meter per second kuadrat. Baik, itu adalah perbedaan untuk perlajuan dan percepatan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap atau kecepatan tetap, sehingga di sini waktunya berjalan ke kanan, namun di sini kecepatannya tetap.